Video ini saya buat menggunakan Kling AI. Dan buat teman-teman yang pengen mengakses Kling AI secara gratis dan juga unlimited, bisa tonton videonya sampai selesai. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita bahas problem solve dari Kling AI yang tidak bisa mengenerate gambar ataupun video. Misalnya kasusnya seperti ini ya. Ini juga sering saya alami, maka dari itu saya mencari solusinya. Di sini saya akan mengenerate gambar ya teman-teman. Kemudian biasanya sih sering muncul seperti barusan notifikasinya, network yang error, sibuk dan sebagainya. Padahal sebenarnya Kling AI itu adalah gratis ya. Jadi ini sudah 0 rupiah per tahun dan ini free forever. Kredit gratis setiap bulan setiap kali kita login. Dan ini berlaku unlimited gratis selamanya. Tapi kenapa setiap kali kita mengenerate gambar atau video selalu muncul error dan sebagainya? Nah, solusinya sebenarnya itu sangat gampang. Oke, langkah pertama silakan disimak baik-baik ya, jangan di skip videonya. Logout dari akun yang tidak bisa mengenerate. Kemudian langkah yang kedua, di sini teman-teman bisa clear browser data history baik yang basic maupun yang advance. All time semuanya dibersihkan ya. Dan jika perlu setting ke reset awal ya. Jadi kembali ke settingan browser awal ya teman-teman. Pokoknya clear semuanya, bersihkan semuanya. Dan langkah yang ketiga, di sini tolong diperhatikan. Nah, teman-teman di sini kita masuk ke Google, kemudian kita bisa download extension terlebih dahulu. Ini salah satu solusi ya. Nanti saya akan kasih solusi yang lainnya. Nah, yang pertama teman-teman di sini kalian bisa mendownload Urban VPN, bebas mau mendownload yang mana aja untuk VPN-nya. Intinya kalian tambahkan untuk extension di browser kalian. Kemudian langkah selanjutnya kita buka untuk Urban VPN yang sudah kita download barusan. Dan setelah itu kita klik agree dan kita klik connect ya teman-teman. Dan kita pilih yang USA ya. Kemudian teman-teman nanti di sini ada beberapa negara juga yang bisa kita pilih, tapi kita pilih yang USA. Kemudian setelah terkoneksi sampai muncul IP address dan seterusnya, selanjutnya kita di sini membuka untuk link AI-nya. Kemudian selanjutnya teman-teman kita klik di bagian menu create di pojok kanan atas hingga kita diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini teman-teman di bagian AI generation ya, di bagian menu sebelah kiri ada image free untuk subscription atau bagi mereka yang sudah mengupgrade ke fitur di atas yang basic ya. Nah, di sini ada generate free untuk image tanpa harus kehilangan kredit, tapi untuk yang lain itu masih membutuhkan kredit. Oke, selanjutnya kita daftar dulu nih di sini. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Pastikan untuk koneksi VPN-nya. Kemudian berikutnya kita klik di bagian sign in with email. Nah, di bagian ini kita klik sign up for free ya teman-teman. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di bagian ini jangan skip videonya dulu ya teman-teman. Saya akan jelasin kalau Kling AI itu sekarang nggak bisa menggunakan temporary email. Dan untuk email yang bisa kita gunakan adalah email yang valid ya. Kenapa saya tadi menggunakan VPN? Karena ketika kita menggunakan VPN, IP kita itu akan berganti. Kemudian di sini tahapan pertama, solusi pertama, kita itu bisa membuat email baru dengan menggunakan VPN. Baik itu menggunakan Gmail, Outlook, atau Yahoo. Ini solusi yang pertama ya. Nah, dengan menggunakan VPN, maka email yang kita buat itu akan terdeteksi dari negara tempat VPN kita itu digunakan atau dinyalakan. Karena untuk VPN asli dari negara kita itu sudah di hidden atau disembunyikan ya teman-teman. Jadi sekarang kita menggunakan US untuk IP country-nya ketika membuat email. Jadi nanti terdeteksinya email ini dibuat di luar negeri atau di US ya, seperti itu. Kemudian ketika kita daftarkan di Kling AI itu sudah bisa, tapi harus membuat email terus-menerus seperti itu ya. Nah, ini adalah solusi berikutnya. Nah, solusi berikutnya adalah kita itu bisa menggunakan temporary email dengan extended seperti Edu. Ini masih bisa digunakan ya. Jadi khusus untuk Edu, ini akun pelajar itu bisa kita gunakan. Dan untuk temporary email dengan extension Edu ini, itu ada banyak sekali macamnya. Dan ada yang bisa digunakan di Kling AI, ada yang tidak. Setelah saya mencoba beberapa,
ada yang bisa dan ada yang tidak. Kemudian saran saya carilah temporary email yang edu yang ada recovery emailnya. Jadi misalnya kita mau pakai lagi di waktu yang lain itu masih bisa. Nah itu tadi untuk yang pertama ya temporary emailnya. Ini yang kedua temporary email dengan extension edu. Nanti teman-teman bisa pilih aja. Dan saran saya carilah extension email dengan edu yang bisa kita ganti untuk namanya teman-teman. Nah, jadi misalnya seperti ini ya, username-nya atau emailnya itu bisa kita atur sendiri. Jadi kita itu gampang ingat ya teman-teman. Kemudian di sini tinggal kita klik create atau kita bisa random. Tapi saran saya mendingan mencari temporary email yang edu yang bisa kita username-nya tuh ganti secara personal. Oke, selanjutnya kita klik copy di sini. Kemudian kalau misalnya muncul iklan kita biarin aja ya. Nah, di sini kita masukkan email yang barusan kita daftarkan. Kemudian selanjutnya seperti biasa ya kita setting-setting passwordnya. Kemudian jika semuanya ini sudah selesai, kita klik di bagian next di bawah teman-teman. Nah, biasanya kalau emailnya itu tidak cocok, maka akan muncul tulisan network error atau gunakan email yang valid ya, seperti Gmail atau Yahoo. Tapi ketika kita menggunakan email dengan extension edu, pihak dari Kling AI itu menerima email tersebut. Nah, di sini tinggal kita geser aja ya untuk captcha-nya. Kemudian jika sudah selesai, maka teman-teman akan melihat kalau email ini tuh valid atau bisa kita gunakan di Kling AI. Nah, di sini muncul verification kode sudah terkirimkan. Tinggal kita cek aja. Nah, di sini masuk ya di emailnya yang tadi yang edu. Kemudian kita copy teman-teman untuk kodenya yang ini kita masukkan. Kemudian setelah itu kita klik sign in ya, kita klik sign in. Dan setelah itu nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke halaman Kling AI dan jika untuk subscribe-nya itu kreditnya masih nol, kita refresh saja ya, nanti akan muncul. Kemudian kita langsung aja bikin gambarnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kita akan masukkan untuk prompt-nya. Kita paste, kemudian selanjutnya seperti biasa ya kita setting-setting dan kita pilih untuk outputnya 4 dan langsung aja kita klik generate. Nah, di situ ada keterangan task submitted generation in progress. Jadi untuk metode ini fix ya, bisa ya teman-teman. Problemnya sudah terpecahkan. Jadi sekarang teman-teman dengan menggunakan metode ini itu bisa menggunakan Kling AI versi yang gratisan. Kemudian langsung aja kita akan buat beberapa gambar lagi di sini. Di sini saya akan sedikit mempercepat ya untuk generate-nya biar nanti teman-teman cobain aja sendiri di rumah kalau metode ini itu sudah fix, sudah berhasil dan di sini saya sudah membuat beberapa gambar. Selanjutnya dari gambar ini kita langsung aja pilih salah satunya, misalnya yang gambar ini ya. Jadi yang video di awal tadi itu saya buat menggunakan Kling AI ya teman-teman. Kita di sini pilih untuk gambar yang ingin kita jadikan video, kita masukkan prompt-nya. Kemudian setelah itu kita setting-setting sama seperti biasa untuk efek kameranya. Oke, di sini jika sudah selesai ada motion control ya teman-teman, tapi ini versinya masih beta. Kemudian berikutnya di sini negatif prompt-nya ya kita abaikan aja biar cepat dan untuk durasinya saya akan pilih yang 5 detik dan biar generate-nya cepat di sini saya akan pilih yang Kling 1.6. Kemudian selanjutnya kita langsung aja klik generate. Dan untuk generate-nya di sini bisa ya task submitted generation in progress. Jadi metode ini bisa mengenerate gambar dan juga video. Dan untuk estimasi generate-nya ini cukup cepat ya karena untuk Kling versi 1.6 itu memang cukup cepat. Nah, ini adalah hasil untuk videonya teman-teman. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengenerate untuk video yang kedua. Langsung aja kita pilih untuk gambarnya. Oke, ini gambar yang kedua ya teman-teman. Kita akan pilih yang generate hasil yang pertama di sini. Langsung aja kita klik generate video. Kemudian selanjutnya kita klik dan kita langsung masukkan untuk prompt-nya. Dan setelah itu langsung aja kita klik generate. Kemudian teman-teman bisa lihat sendiri di sini task submitted generation in progress. Jadi untuk generate video yang kedua di sini sudah bisa dan estimasinya di sini 12 menit. Tapi terkadang seiring berjalannya waktu itu cepat ya selesainya. Dan ini adalah hasil untuk videonya teman-teman. Nah kurang lebihnya kayak gini ya. Nanti ketika teman-teman download tinggal kita klik aja download. Pilih dengan yang langsung ada suaranya ya. Oke selanjutnya kita akan mengenerate untuk gambar yang berikutnya.
Di sini saya akan pilih untuk yang rubah ini ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan promptnya yang sederhana aja. Kemudian langsung aja kita klik generate untuk durasi yang 5 detik. Jadi kurang lebihnya gitu aja dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Intinya cara ini atau metode ini sukses. Semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.